Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari kepemimpinan dalam manajemen pengambilan keputusan, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami konflik dalam manajemen pengambilan keputusan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Definisi konflik. Pengambilan keputusan sering dianggap sebagai langkah rasional yang mengalir mulus dari identifikasi masalah hingga pemilihan solusi terbaik. Namun pada kenyataannya, dunia organisasi tidak pernah steril dari perbedaan pendapat, pertentangan kepentingan, ataupun tekanan lingkungan. Setiap keputusan yang diambil, baik kecil maupun strategis, hampir selalu melibatkan pihak-pihak dengan tujuan, nilai, dan sudut pandang yang tidak sepenuhnya selaras. Disinilah konflik menjadi elemen yang tak terpisahkan dari pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen, konflik adalah situasi ketika terdapat pertentangan kepentingan, tujuan, nilai, atau preferensi antara dua pihak atau lebih, sehingga pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara langsung dan sederhana. Dalam pengambilan keputusan, konflik tidak selalu negatif, tetapi bisa menjadi pemicu kreativitas dan perbaikan jika dikelola dengan baik. Penyebab konflik. Konflik muncul karena 1. Perbedaan tujuan. Tiap departemen memiliki target yang berbeda. 2. Keterbatasan sumber daya. Ketika semua pihak berebut anggaran, waktu, atau tenaga. 3. Perbedaan persepsi dan informasi. Data yang tidak merata atau interpretasi yang berbeda. 4. Tekanan waktu. Semakin sempit waktu, semakin besar potensi konflik. 5. Ketidakpastian lingkungan. Situasi tidak jelas membuat orang berbeda dalam menilai risiko. Jenis-jenis konflik. Pertama, konflik intrapersonal, yakni konflik yang terjadi di dalam diri individu. Biasanya muncul ketika seseorang harus memilih di antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama penting atau sama-sama memiliki risiko. Contoh, manajer harus memilih antara mengurangi biaya atau mempertahankan kualitas. Kedua, konflik interpersonal, yakni konflik yang terjadi antara dua individu, misalnya antar manajer atau antar karyawan. Contoh, kepala divisi pemasaran dan kepala divisi produksi memiliki prioritas berbeda. Ketiga, konflik intragrup, yakni konflik yang terjadi dalam satu kelompok yang sama. Contoh, satu tim proyek tidak sependapat mengenai skala prioritas. Keempat, konflik intergrup, yakni konflik antar kelompok atau antar divisi dalam organisasi. Contoh, divisi R dan D ingin inovasi besar, sementara divisi keuangan ingin efisiensi biaya. Dampak konflik terhadap pengambilan keputusan. Dampak positif, meningkatkan kreativitas dan alternatif solusi, memunculkan ide-ide baru melalui debat konstruktif. Mengurangi risiko groupthink, mendorong klarifikasi tujuan organisasi. Dampak negatif, menghambat proses pengambilan keputusan, menurunkan motivasi dan kinerja, menciptakan ketegangan interpersonal, membuat keputusan tidak optimal jika dikelola buruk. Teknik mengelola konflik dalam pengambilan keputusan terdiri atas kolaborasi, collaboration, win-win, kompromi, kompromise, middle ground, kompetisi, competition, win-lose, akomodasi, accommodation, lose-win. Menghindar, avoidance. Teknik yang pertama, kolaborasi, collaboration, win-win. Semua pihak bekerja sama menemukan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan bersama. Cocok ketika konflik kompleks, hubungan jangka panjang penting. Semua pihak mau terlibat. Teknik yang kedua, kompromi, kompromise, middle ground. Masing-masing pihak memberi dan menerima sebagian. Cocok ketika waktu terbatas, tidak ada pihak yang dominan, solusi sempurna tidak diperlukan. Teknik yang ketiga, kompetisi, competition, win-lose. Satu pihak memaksakan keputusan, cocok ketika keputusan harus diambil cepat. Kualitas lebih penting daripada hubungan. Pihak lain tidak kooperatif. Teknik yang keempat, akomodasi, accommodation, lose-win. Satu pihak mengalah demi mempertahankan hubungan atau tujuan organisasi yang lebih besar. Cocok ketika
Isu tidak terlalu penting. Menjaga keharmonisan lebih utama. Teknik yang kelima, menghindar avoidance. Tidak langsung menyelesaikan konflik, digunakan untuk meredakan situasi sebelum konflik ditangani. Cocok ketika konflik emosional tinggi, informasi belum cukup, waktu belum tepat. Strategi pemimpin dalam mengambil keputusan pada situasi konflik. Mengidentifikasi akar konflik bukan hanya gejala. Mengumpulkan data objektif untuk mengurangi bias. Memfasilitasi komunikasi terbuka antar pihak yang bertentangan. Menciptakan aturan pengambilan keputusan yang jelas dan transparan. Mendorong partisipasi untuk menciptakan rasa memiliki. Memetakan alternatif dan konsekuensi risiko dari tiap pilihan. Menerapkan teknik negosiasi efektif untuk mencapai kesepakatan. Membuat keputusan akhir secara tegas, setelah proses diskusi memadai. Demikian pembahasan pada materi konflik dalam manajemen pengambilan keputusan. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.